Yang baca. Oh, naba. Halaman berapa Tad? Yang mana? Halaman berapa sekarang? Halaman ini nih, faidatuhu. Halaman Tadi sebelum ini ya, sebelum dimulai ada satu ungkapan yang bagus dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari, seorang ulama sekaligus penyair. Dia menyebutkan satu ungkapan yang menarik. Al-haqqu laisa bimahjub. Di Tuhan itu atau Allah itu tidak terhalang untuk dikenali. Innamal mahjubu anta. Sesungguhnya yang dihalangi itu adalah kamu. Jadi bagus sekali. Jadi kalau kita mengaku kita itu tidak bisa belajar, ngapalkeun teh hese, lulus kuliah, itu bukan artinya kuliahnya yang susah, tapi ya kita yang kurang usaha. Seperti itu juga ketika kita berbicara tentang Allah, kita merasa jauh dari Allah, bukan Allah itu jauh, kitanya saja yang dijauhkan oleh Allah. Jadi kitanya yang kurang usaha. Kesalahannya itu bukan pada Allah yang terhalangi, tapi kita yang dihalangi oleh Allah. Begitu makanya banyak doa. Tuh, tong diajar unggul doa. Gitu ya. Semester seberapa ya teh? maba. Mau pakai mau merasa. Oke, itu semester 7 semester 8 waktu skripsian. Wah, berat terus teh. Pembimbing hese, dosen itu paruku. Judul can aya skripsi. Ya, gitulah. Oke, silakan. Faidat Bismillahirrahmanirrahim. Faidatuhu Ya. ma'rifatu kaifiyati. Bentar, dari mana? Dari sini. Yang mau dulu. Mau dulu. Aqwalun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu. Oh Nabi. Mudok. Oh mudok pilih. Aqwalun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Itu kan wa af'alahu. Wa takriri. Af'alu. Berarti wa takriratuhu. Wa sifatahu qoblal bi'sati. Ya. Au ba'daha. Oke. Kemarin kita berbicara tentang hadis riwayah. Apa itu hadis riwayah? Definisinya ini. Yang sederhana. Ilmun biqawaid yu'raf biha halur rawi wal marwi. Ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu dapat diketahui keadaan rawi yang meriwayatkan hadis dan juga hadis itu sendiri. Nah, timbul sebuah pertanyaan. Kan yang namanya ilmu itu harus ada objeknya. Apa objek dari pembahasan ilmu riwayatul hadis? Tentu saja karena namanya juga ilmu tentang hadis, maka objek ilmunya adalah hadis. Ilmu bahasa Arab objeknya adalah bahasa Arab. Ilmu tafsir objeknya adalah ilmu tafsir objeknya adalah Al-Qur'an. Nah, maka di sini penulis menyebutkan objeknya adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan, sifat sebelum bi'sah atau setelahnya. Kemarin sudah disebutkan ya, kenapa harus ada sifat, kenapa harus ada sebelum bi'sah. Itu kemarin di beberapa minggu yang lalu. Moga ingat tenanawan. Datang dia menang pahala diajar. Ingat tenanawan. Tidak semua orang harus paham tentang semua cabang ilmu. Oke, lanjut. Faidatuhu ma'rifatu kaifiyat al-awwalu.
Ya, walu baca naon. Al awal. Ma'rifatu kaifiyati sudurihi anhu wa talaqqihi. Sallallahu atau Oh, dibaca menipelit ka sallallahu Rasul. sallallahu Baca alaihi wasallam. salawatna. Sallallahu alaihi wasallam wa talaqqihi wa hifdihi. Ya. Lanjut. Eh ma'rifatul makbuli wal mardudi. Terus nomor 3 Habis. Ijadu sikotin ya. fi nufusil muslimina tijahul hadisi. Ya. Tijahul hadisi. Oke. Faidatuhu, manfaatnya. Apa manfaat kita belajar ilmu riwayat hadis? Apa manfaatnya? Katanya kita belajar capek-capek sanad, belajar capek-capek hadis riwayat sahih itu Bukhari. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah mengetahui bagaimana hadis itu bersumber dari Rasulullah SAW. Sudur itu sumber ya, saudaro. Makanya ini apa? Hati itu disebut apa? Hati dalam bahasa Arab selain kolbun itu sodrun. Karena setiap perbuatan manusia itu berasal dari mana? Dari hati. Kalau ada yang menganggap orang maling itu dengan tangan, salah. Orang maling itu awalnya ada niat dari hati baru dilakukan dengan tangan. Jadi kenapa hari itu disebut sodar atau dada? Atau ya dada itu kan mencakup jantung, hati. Hati itu di mana? Di dia. Yakin? Mana? Di dia belah kanan. Itu bukan hati dalam artian perasaan. Ya mah hati dalam artian ya hati organ tubuh. Hati perasaan di mana? Di dia. Emang pernah gak dulu jadi hati? Kencan mana? Di sini ada jadi hati deh. Jantung ya. Paru-paru ya. Nah, ada ungkapan menarik ya. Kalau di bahasa Inggris ada heart, ada liver. Kalau liver itu hati, ya hati di sini. Penyakit kalau kena penyakit jadi koneng, gitu, penyakit kuning ya, liver. Makanya disebut liver ya penyakitnya bahasa Inggris. Hati itu merujuk kepada sini, pada liver. Yang kedua, hati itu adalah heart. Heart itu adalah satu hal yang tidak ada di dalam organ tubuh. Jadi wujudnya itu tidak terketahui, metafisik. Seperti ketika kita berbicara akal. Akal itu di mana? Tidak tahu juga. Kenapa? Karena kalau disebut di sini akal, bukan. Ini adalah otak. Secara sistem saraf ini otak, gitu. Tapi akal itu tidak tahu di mana. Nah, makanya itu salah satu kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang terasakan tapi tidak dapat terlihat. Gitu ya. Nah, makanya itu disebut sodar karena asal mula manusia itu ya di sini. Kalau jantungnya berhenti meninggal. Kalau manusia bertindak berarti di sini di hati. Gitu ya. Meskipun diibaratkan di sini meskipun tidak ada di sini ya. Nah seperti itu. Wasudurihi anhu, dan bagaimana hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Watalakihi, bagaimana hadis itu ditalaki. Ditalaki itu apa? Ya disampaikan, dihafalkan. Wahifdihi, dan dijaga. Jadi manfaat pertama kenapa kita belajar ilmu hadis, ya salah satunya itu biar kita bisa mengetahui bagaimana hadis itu dari Rasul sampai sekarang. Karena tidak mudah untuk mengetahui menjaga ucapan yang berusia sekitar 1400 tahun. Yang kedua, manfaat hadis itu adalah ma'rifatul maqbul wal mardud. Mengetahui mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Hadis ada yang ditolak? Ada. Tidak semua jeruk itu manis. Tidak semua hadis itu bisa diterima. Ayat yang menyebut busuk-busuk oke jeruk. Ya, tapi dituang atau tidak jeruknya, dipakai atau tidak. Nah, karena itu hadis dhaif tidak bisa dipakai. Itu. Yang ketiga, ijadu thiqatin. Nah, ijad itu berasal dari kata wujud. Wujud itu apa? Ada. Mengadakan. Thiqatin itu apa? Thiqah itu apa? Bukan.
Sikotin itu kepercayaan. Ya. Ada rawi yang sikoh, maksudnya rawi yang terpercaya. Sikoh. Ijadu sikotin mengadakan satu kepercayaan, maksudnya ketenangan, trust, ya bahasa Inggris itu, fi nufusil muslimin, di dalam jiwa-jiwa atau hati-hati orang muslim. Itu. Kalau misalnya hadis itu tidak diseleksi dan disaring, kira-kira kita percaya tidak hadis itu berasal dari Rasul? Tidak. Tentu tidak. Sebagaimana adanya Nurame kemari ini apa? Produk makanan halal yang di Solo, tahu gak yang ayam kremes ternyata non halal? Tahu ya? Nah kan orang bisa percaya bahwa itu halal karena ada penyaring. Ya. Penyaring dari siapa? Orang itu bisa percaya makanan halal karena ada penyaring, ada cap halal pisahan. MUI. Nah berarti kalau tidak ada cap itu kita tak ada ragu. Misalnya tetangga saya atau saudara saya dari luar negeri bawa coklat, dimakan atau tidak? Agak liar itu dimakan, lebar gitu ya. Itu dimakan lebar gitu mah jadi piceun. Dimakan sih anda halal karena di negeri yang tidak ada standar halal. Nah makanya adanya ilmu hadis itu, ulama diseleksi mana hadis yang diterima atau tidak, itu akan menyebabkan ketenangan di dalam jiwa orang muslim, seperti itu. Jadi ulama itu menenangkan sebetulnya ya. Tanpa ulama kita tidak akan bisa tenang. Oke, selanjutnya nomor 4 dibaca. Tamrinuhum ala tamhisil makbuli min ghairil makbuli minal ahadisi. Ya, terus Al ikbaru li juhudil ulama'il muslimin alladzina sa'au li ibraji hadhil qawaidil lati ya. qawaidil lati la nadhira laha fi Nadiron atau nadirol ya. nadirol laha fi umamin salifatin Nah, haitsu hafidot dimajukan. hufidot Nah, haitsu hufidot biwasitatiha sunnatun nabi sunatan bukan, jadi naibul fa'il. Sanat. Dihafal dengan perantara itu. Apa yang dihafal? Sunnah Nabi. Berarti ini adalah naibul fa'il. Karena majhul ya hufidul. Sunnatun. Nah, Sunnatun Nabi SAW al masdarus sani litasri'il islami miyi. Oke, cukup. Yang keempat, faidah kita belajar ilmu hadis adalah tamrinuhum. Tamrin itu apa? Permen, tamarin, permen. Tamrin itu apa? Bunderan. Hah? Apa? Latihan. Tamrinuhum, melatih mereka, pelajar atau umat Islam, ala tamhis, untuk tamhis itu dalam bahasa Arab artinya menggoreng atau membakar. Tapi biasanya tamhis itu dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang teliti. Karena ngagoreng jeung ngabakar kudu teliti. Kalau ngagoreng dan ngabakar teliti gosong. Ya. Jadi tamrinuhum ala tamhis makbul min ghairi makbul. Melatih mereka untuk memperhatikan secara teliti mana hadis yang diterima al makbul min ghairi makbul minal ahadis, dan juga mana hadis yang tidak diterima. Ya, jadi yang keempat apa katanya faedahnya? Untuk melatih orang Islam lebih teliti
ketika menerima hadis dan membedakan mana hadis yang sahih dan dhaif. Nah, orang yang belajar ilmu hadis ketika mendengar hadis tidak langsung percaya. Pasti bentar dulu, ini hadisnya riwayat siapa? Dhaif atau sahih? Nah, pasti seperti itu. Karena orang itu akan mudah percaya ketika itu disandarkan pada Nabi, betul nggak? Nabi Muhammad SAW bersabda, dulu ada tukang terong yang mengatakan ini. Nabi Muhammad SAW berkata, terong itu sebagian dari terong itu adalah obat segala penyakit. Eta kota payu itu tukang terong. Dalam sejarah disebutkan gitu Pak. Terong itu obat segala penyakit. Cekah sahur Rasul. Oh, langsung payu itu tukang terong. Tapi ternyata apa? Itu adalah hadis yang dibuat. Kenapa orang percaya? Karena disandarkan pada Nabi. Nah, orang yang belajar ilmu hadis pasti bakal curiga. Asa aneh namanya terong. Ya. Kemudian ada salah satu hadis yang maudhu, ada hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh rawi Syiah. Ceritanya Ali bin Abi Thalib waktu itu sedang perang biasa ya. Nah, waktu perangnya itu adalah asar, badai ka maghrib. Ali bin Abi Thalib pada saat itu belum menang, malahan hampir menang, jadi hampir menang gitu ya. Ternyata mau masuk waktu asar ka maghrib, berarti waktu maghrib itu Bandung ke Jakarta, berarti arah mana? Ujungnya Jakarta, gitu ya. Mau masuk maghrib, Ali bin Abi Thalib masih perang, mau menang, tanggung kan? Karena kalau sudah malam dulu itu perangnya istirahat ya, beres, bubar gitu. Nah, di dalam hadis itu diceritakan Ali bin Abi Thalib ketika mau menyerang musuh, mau masuk maghrib. Nah, apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Kira-kira yang terpikir di logika kita apa? Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika dia mau perang, mau maghrib? Rek menang. Istirahat? Bukan. Dia berdoa kepada Allah untuk apa? Yang paling liar di pikiran kita? Untuk menghentikan matahari. Jadi Ali bin Abi Thalib menghentikan matahari, heupeula matahari. Benar kan? Nah, hadis-hadis yang janggal seperti itu, orang yang belajar hadis pasti bakal apa? Aneh. Nah, itu hadis temanya Ali bin Abi Thalib menghentikan matahari. Terus setingkat Rasul saja tidak bisa gitu menghentikan matahari, rek asar, teruslah asar, suatu asar gitu. Nah, maka hadis itu ternyata setelah diteliti adalah dhaif. Rata-rata memang hadis dhaif itu menarik Pak ya. Seperti malam Sya'ban misalnya, barang siapa yang sholat nisfu Sya'ban membaca qul huwallahu ahad, dia seperti pahala haji dan umroh. Wah, tetap haji ya gitu mah. Sholat qul huwallahu ahad gampang 2 rakaat. Nah, memang hadis dhaif itu selalu menarik kadang-kadang ya. Selalu janggal, selalu menarik. Nah, orang yang belajar ilmu hadis itu akan lebih teliti. Yang selanjutnya, Al-Iqbar menganggap besar usaha para ulama muslim yang mereka berusaha liibrazi hadhil qawaid untuk menciptakan kaidah-kaidah yang menjaga hadis ini gitu ya. Jadi kenapa kita belajar ilmu hadis? Supaya kita tahu bagaimana peran para ulama dalam menjaga ilmu hadis. Kadang ya, ini ya, karakter orang itu dia suka menganggap remeh apa yang dia tidak ketahui. Ya. Jadi saya membaca itu di novel Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ini mengutip Goethe gitu. Goethe itu salah seorang penyair Jerman. Dia mengatakan satu hal yang telah dibuktikan bahwasannya manusia itu sering menganggap remeh apa yang dia tidak ketahui. Contoh. Ada orang buat laptop, wah insinyur. Orang yang tidak tahu kan Allah pilih laptop yang naon. Biasanya kan gitu kan. Ada misalnya tukang bengkel pilih gitu hungkul, bayar 100.000, wah orang gak bisa. Nah biasanya kan gitu. Orang yang tidak tahu itu dia cenderung meremehkan sesuatu. Nah, kita belajar ilmu hadis kan apa sahih dhaif. Kalau kita belajar ilmu hadis, kita tahu bagaimana usaha ulama itu di dalam menyaring hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Biar kita tidak menganggap remeh. Sekali lagi ya, orang itu suka menganggap remeh terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Tuh.
menganggap usaha remeh gitu. Misalnya kan orang mengkritik jika orang nonton bola main Persib kemarin, eta open atuh ka dieu gitu hese. Berangkat jadi pemain bola. Coba orang main bola lompat lagi bola gitu kan. Nah itulah karakter manusia. Nah seperti itu ya. Kemudian ternyata usaha ini la nadhirulaha fi umamin salafiyah. Tidak diketahui dan tidak didapat ditemukan orang yang menjaga hadis ungkapan dari nabinya dari umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad itu punya hadis. Umat Nabi Isa apakah punya hadis? Tidak punya. Umat Nabi Musa tidak punya. Yang ada apa? Ucapan Nabi Isa, ucapan pendeta itu tercampur dalam satu kitab namanya Injil gitu. Nah, jadi tidak ada seleksi. Kalau orang makan Quran, hadis-hadis. Nah, hadis itu tidak ditemukan di agama manapun. Orang yang menjaga ucapan nabinya sedemikian rupa itu tidak ditemukan di agama. Jadi salah satu keunggulan Islam itu salah satunya hadis. Seperti itu. Itu hikmahnya ya. Kemudian lanjut. Kami itu ingin jelaskan. Hukmuhu Ya, hukumnya. innahu min furudil kifayati. Innahu min Furudil. Oh ya, furudil Kifayati fa idalam yujad fil ummati man yaqumu bihi asimatil ummatu kulluha. Ini tuh asma atau asmah? Aduh, Saya nggak tahu ya, nanti dicek lagi. Artinya saya tahu, cuman cara bacanya. Asma kalau dicek. Oke. Apa hukum kita mempelajari ilmu hadis? Nah, sesungguhnya hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang apabila di dalam satu kaum, satu negara tidak ada yang mengerjakan, maka seluruh umat itu adalah dosa. Termasuk dokter. Dokter itu mempelajari ilmu kedokteran, hukumnya fardu kifayah. Di dalam satu wilayah kalau tidak ada dokter, dosa saudara. Kenapa? Karena tidak ada orang yang akan mengobati orang yang sakit, termasuk bengkel. Jadi dalam Islam itu ilmu tidak ada yang dia tidak wajib, semuanya wajib. Bedanya dua, ada wajib untuk diri sendiri, ada wajib yang dikerjakan untuk umat, gitu ya. Pokoknya aku doa salah sahiji. Tidak semuanya harus bisa dokter, tidak semuanya harus bisa ulumul hadis. Cukup satu orang gugurkan kewajiban. Jika sholat jenazah, gitu ya, fardu kifayah. Gitu ya. Apabila tidak ditemukan di dalam umat yang dia mendalami ilmu ini, asmatil ummatu kulluha, maka atau asmatil ummatu kulluha, maka umat itu akan berdosa semuanya. Jadi di antara kalian ada yang harus bisa ilmu hadis. Tenang, pas gugur aya abdi sadusna tenang, kita mau antong hariwan. Oke, lanjut ya. Goyatuhu Siyanatul ahadisi minal kadhibi wal ikhtilaki. Wa min samma siyanatus syari'atil islamiyati wa hifdzuha minat tahlili wa tahrimi bi ghairi dalili. Oke, ada yang mau nerjemahin? Ngomong pondok ya. Goyah itu apa? Tujuannya siyanatul hadis. Siyana menjaga, siyana itu ya, menjaga hadis. Minal kadhibi, dari kebohongan, kedustaan, wal ikhtilaqi. Apa ya ikhtilaq itu? Ya, dibuat-buat, berpura-pura. Wa min tama, dan dari sama itu apa? Dan dari aspek itu, dan dari hal itu, dan dari arah itu, maksudnya sama itu gitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Apa?
Bukan. Fasamma wajhullah. Tahu gak ya? Fasamma maka di arah itu wajhullah. Nah, itu sama itu. Wa min sama nanti sering tuh kalau baca kitab ada kalimat wa min sama dan dari arah itu aspek itu. Oleh karena itu sianatus syariah Islam menjaga syariat Islam dan menjaganya min tahlilin minat tahlili awat tahrimi. Dari menghalalkan dan mengharamkan di ghairi dalilin tanpa adanya dalil. Jadi tujuan ilmu hadis itu salah satunya adalah menjaga hadis dari kedustaan dan kebohongan dibuat-buat. Kalau kita sudah menjaga hadis, maka kita akan menjaga syariat. Karena orang yang tidak belajar hadis cenderung dia akan menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Itu. Selanjutnya saya wadi'uhu naro anna wadi'a ilmi riwayatil hadisi ilmu. Ilmu. Oh iya. Ilmu riwayatil hadisi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafaur rasyiduna was-sahabatul akharuna riwayatan lil hadisi. Riwayatan ini jadi nahu di dalam nahu ya. Di dalam nahu ya, kenapa ini jadi kasro apa? Nasab. Kedudukannya jadi apa ini? Maf'ul bih mana ini fi'il? Riwayatan lil hadis. Nanti ini berpengaruh pada terjemah ya. Jadi apa? Ada yang tahu? Ada yang mau nyoba? Sok sebab nasab itu apa di dalam isim? Banyak. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul mutlaq, maf'ul ajli. Maf'ul ajli kan alasan kan. Riwayatan saya minum sambil berdiri dalam keadaan sakit. Jadi nanti di sini kami melihat bahwasannya tujuan ilmu riwayatul hadis atau objek ilmu riwayatul hadis adalah Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin dan sahabat yang lain yang keadaan mereka itu meriwayatkan hadis. Jadi ada keadaan saya minum dalam keadaan sakit, berarti nanti sakiman atau sakit itu jarihan, misalnya luka sakit, pasti nasab. Kemudian lanjutan wajaman lahu watasabbutan fihi watasbitan fihi walaysa juhriya terus tahun 125 Hijriah ya wala iya betul ini jama ya, riwayatan wa jam'an wa tasbutan, betul, bukan tasbit. Kalau tasbitan ada ya di sini. Oke, terus walabna hajmin ya. Tahun 120 Hijriah. Eja tuh. Kama kila li'annahuma jama'al hadisa wa dawwanahu faqat bi amril khalifatil Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini jam'al hadisi ya. Jam'al hadisi wa dawwanahu faqat bi amri khalifah siapa? Umar bin Aziz.
objek atau siapa sumber atau pembuat hadis atau ilmu riwayatul hadis. Jadi hadis itu bersumber dari siapa? Imam Al-Bukhari? Bukan. Imam Al-Bukhari hanya mengarang, itu hanya menulis. Hadis itu bersumber dari siapa? Dari Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat lain yang dia keadaannya meriwayatkan hadis. Wa jam'an lahu, mengumpulkan hadis, wa tathabbutan fihi, dan juga menetapkan mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa dipakai dan tidak. Walaisa Az-Zuhri, bukanlah hadis itu dibuat atau bersumber dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ini ulama nanti yang mengumpulkan hadis ya. Wala Ibnu Hazm, bukan juga Ibnu Hazm. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan. Jadi kalau dikatakan siapa yang pertama kali menulis hadis, bukan Az-Zuhri, bukan Ibnu Hazm, tapi sahabat-sahabat Rasul. Di annahuma jam'an hadis, karena mereka semua berdua ya, Az-Zuhri dan Ibnu Hazm, dawwanahu, hanya sebatas mengumpulkan faqat, bukan menulis tapi mengumpulkan, beda ya. Bi amril khalifah, dengan perintah khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Terakhir. Ta'rifu ilmi dirayatil hadisi. Qala Ibnul Aqfani Al-Aqfani huwa tahun 749 Hijriah. Huwa ilmun yuta'arrafu minhu anwa'ur riwayati wa ahkamuha wa syurutur ruwati wa asnaful marwiyati wa istihrajul ma'aniha. Oke, bagus. Setelah lagi. Wa qala Ibnu Jama'atu tahun 819 Hijriah. Huwa ilmun. Kelak, itu teh bukan tahun 818 Hijriah. Wafat. Oh, wafat. Beda, bukan tahun. Tak, itu lain tahun. Wafat tahun 819 Hijriah. Oh. Huwa ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Wal matani. Oh ya, wal matani. Jadi tak tahu kok. Iya, lagi. Wa qala Ibnu Hajarin huwal qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi. Oke. Nah, tadi tentang ilmu riwayah. Sekarang apa itu ilmu riwayah? Tadi ilmu riwayah itu kan membahas tentang rawi wal marwi, tentang rawi dan juga hadis. Lalu apa ilmu riwayah? Di sini ada beberapa definisi. Yang pertama dari Ibnu Aqfani, menurut Ibnu Aqfani adalah ilmu yang dia mengenalkan kepada kita macam-macam dari hadis riwayat, kemudian mengenalkan hukum-hukumnya, mengenalkan syarat-syarat rawinya, dan asnaful marwiyah itu golongan-golongan rawi. Jadi ada asnaf, ada tobakoh gitu ya. Wastikhraju ma'aniha, dan juga mengeluarkan maknanya. Berarti ada dua ya. Pertama ini berfokus pada bagaimana rawi itu, siapa rawi itu. Yang kedua bagaimana makna hadis itu. Yang kedua dari Ibnu Jama'ah, wa ilmu biqawanin, yaitu ilmu tentang qawanin, qanun, aturan-aturan yang diketahui dengan aturan tersebut ahwalus sanad wal matan, keadaan sanad dan matan. Terakhir, waqala Ibnu Hajar mengatakan, apa itu ilmu dirayah hadis? Huwa qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, adalah ilmu tentang kaidah yang diketahui dengannya keadaan rawi dan hadis itu sendiri. Nanti insyaallah minggu depan kita akan bahas ada beberapa kelemahan dari definisi ini. Nah, ini definisinya. Insyaallah di minggu depan. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.